kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya sudah pada mandi, sudah sarapan, dan sudah siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Medan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak ya. Ambil sikap saat teduhnya, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang boleh kami rasakan pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Bapa mau berkati ibadah kami ini supaya membawa berkat bagi kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa yang baik, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 47 ayat 7 sampai 10. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Marilah kuasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami isi firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perikop bacaan kita hari ini diambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu berserta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea,
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Adik-adik, kakak akan cerita tentang perjalanan Yusuf dan Maria beserta bayi Yesus dari Mesir menuju Nazaret. Adik-adik tahu nggak bahwa perjalanan yang mereka lakukan sangat diberkati loh oleh Tuhan? Tuhan senantiasa menyertai perjalanan mereka. Itu dapat dilihat ketika Allah mengingatkan Yusuf lewat mimpinya untuk membawa Maria dan bayi Yesus pergi kembali menuju Bethlehem. Karena saat itu Raja Herodes yang dulu menyuruh membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun ternyata sudah mati. Rupanya Raja Arkelaus yang merupakan anak dari Raja Herodes ternyata kembali memerintah. Dia terkenal sangat bengis dan kejam. Sehingga Allah mengingatkan Yusuf kembali lewat mimpinya untuk membawa Maria dan bayi Yesus pergi menuju Nazaret. Di sanalah bayi Yesus dibesarkan sehingga Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Nah, adik-adik, dari kisah ini dapat kita lihat bahwa yang pertama, rencana Allah sangat besar. Rencana Allah penuh dengan cinta kasih, yang dimana membawa keselamatan bagi Yusuf, Maria, bayi Yesus, dan juga berlaku untuk kita saat ini, adik-adik. Rencana Allah buat kehidupan kita itu sangat luar biasa loh, sangat keren. Jadi kita harus mempercayakan kehidupan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak yakin pasti adik-adik semua di sini punya cita-cita dong. Iya, pasti ada yang mau jadi pendeta, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, pilot, dan lain-lain. Wah, keren-keren ya semuanya. Nah, adik-adik, masa depan kita itu adalah rencana Allah. Jadi, kita harus serahkan dan percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, agar rencana Allah adalah rencana yang terbaik untuk kita, sesuai dengan harapan kita. Nah, adik-adik, yang kedua, kita harus menjadi orang yang dekat dan lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus. Sama seperti Yusuf dan Maria, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, mereka senantiasa ditolong oleh Tuhan, karena orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang siap ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, siapa di sini yang mau dekat sama Tuhan Yesus? Yang mau lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus, tunjuk tangan. Pasti semuanya mau dong? Iya, caranya dekat dengan Tuhan Yesus adalah dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan. Itu artinya kita mengundang Allah, mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir di hati kita, sehingga perkataan kita, sikap kita, tindakan yang kita lakukan boleh mencerminkan rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Wih, keren ya. Yang ketiga, hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Artinya, hidup kita itu adalah rencana Allah dan kehendak Allah. Tuhan mau pakai kita jadi apa? Nah, sama seperti bayi Yesus. Bayi Yesus lahirnya di kandang domba, penuh dengan kesederhanaan. Ya kan? Padahal dia adalah Allah. Tapi dari sini ternyata mau menunjukkan, dari kesederhanaan ini mau menunjukkan bahwa meskipun ia lahir di tempat yang sederhana, tapi rencana Allah adalah bayi Yesus ini yang justru membawa keselamatan untuk semua orang, juru selamat manusia. Nah, adik-adik semua juga demikian.
Meskipun banyak mungkin yang ejek-ejek kita, yang remehkan kita, yang hina-hina kita, yang menjatuhkan kita, yang menganggap kita sepele, gak bisa apa-apa dan tidak berarti. Tapi adik-adik, jangan jadikan itu sebagai suatu alasan untuk putus asa, untuk menyerah. Tapi jadikan itu semua jadi lebih semangat untuk meraih masa depan yang baik bersama Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Iya dong, kita harus buktikan bahwa mereka semua salah. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus. Lewat tindakan kita, perkataan kita, orang-orang boleh senang dengan kehadiran kita. Orang-orang boleh gembira dengan adanya kita bersama dengan mereka. Nah adik-adik, dari kisah ini banyak kan yang bisa kita ambil pelajarannya, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan rencana Allah. Rencana Allah pasti terjadi kepada kita, dan kita hanya diminta untuk percaya kepadanya. Adik-adik, kita kan sudah merayakan Natal tuh kemarin. Tapi sebelumnya kakak mau ucapin selamat hari Natal ya adik-adik. Nah, di hari Natal ini kita lebih bersukacita lagi, lebih bergembira lagi atas kelahiran juru selamat yang membawa kita keselamatan. Nah, kita mau memasuki tahun baru loh adik-adik. Kita harus lebih semangat lagi menghadapi hari yang baru di tahun yang baru dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, semua yang kita alami, semua yang kita hadapi adalah rencana Allah. Jadi kita harus jadi orang yang semangat dan dekat kepada Tuhan Yesus, lebih mencintai Tuhan Yesus lagi dalam hidup kita. Oke adik-adik, inilah cerita yang boleh kakak sampaikan. Sampai jumpa kembali. Dah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan sehat dapat beribadah hari ini, sekalipun melalui daring di rumah ya Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik kami, untuk adik-adik sekolah minggu kami ketika mereka boleh belajar di rumah ya Tuhan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kemampuan untuk memahami pelajaran mereka, ajar mereka juga menjadi anak yang dapat dengar-dengaran dengan orang tua. Kami berdoa juga dengan orang tua mereka ya Tuhan. Berkati orang tua ini dengan kesabaran, dengan rasa takut akan Tuhan, dan terutama kemampuan untuk membiayai adik kami dengan baik Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini, masa-masa sulit. Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya mereka ya Bapak. Kami berdoa juga untuk para pelayan Tuhan yang berada di Gereja GPIB Immanuel Medan, terutama untuk Bapak Pendeta kami Johnny Alexander Lontoh ya Tuhan. Berkati dengan keluarga, dengan pelayanannya Tuhan yang boleh memberkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk dapat membimbing kami semua lebih dekat dengan Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk negara kami, untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, dalam penanganan COVID-19, kiranya Tuhan yang boleh memberkatinya, berikan hikmat pengetahuan, berikan anugerah yang tidak terbatas ya Tuhan. Berikanlah kemampuan untuk dapat menangkal COVID ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk para medis, untuk om, tante, dokter yang berada di rumah sakit, yang mungkin tidak dapat merayakan Natal seperti kami di rumah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan rasa takut akan Tuhan, dan terutama berikan rasa sukacita dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk masing-masing kami, kakak sekolah minggu, Tuhan yang boleh memberkati kami Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kiranya boleh berhasil di dalam Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar.
berkat bagi gereja dan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapa, berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya minggu depan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, pujian syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Dadah.